Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri dengan NIM 24016100, perwakilan dari kelompok 1 dengan mata kuliah Keterampilan Berbicara. Di sini saya akan berpidato sedikit tentang peran sastra Indonesia dalam membentuk identitas bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat dan semangat untuk terus belajar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Peran Sastra Indonesia dalam Membentuk Identitas Bangsa. Hadirin yang saya hormati, sastra adalah refleksi dari kehidupan. Ia tidak hanya mencerminkan realitas sosial, politik, dan budaya, tetapi juga menjadi sarana untuk memahami perjalanan sejarah dan nilai-nilai kemanusiaan. Di Indonesia sendiri, sastra memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk jati diri, yaitu bangsa. Melalui karya sastra, kita tidak bisa hanya menyerap estetika bahasa, tetapi juga menggali makna dalam tentang keberagaman, perjuangan, dan harapan. Sastra Indonesia telah hadir sejak masa klasik dalam hikayat ataupun pantun, hingga era modern dengan puisi, cerpen, dan novel yang lebih eksploratif secara ideologisnya. Karya-karya seperti Aku dari Chairil Anwar, Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur, hingga puisi-puisi W.S. Rendra tidak hanya menunjukkan kemampuan estetik, tetapi juga keberpihakan pada nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan. Sebagai mahasiswa, kita perlu menyadari bahwa mengkaji sastra bukanlah aktivitas pasif. Ia adalah bagian dari proses intelektual yang menuntut empati, kritisme, dan pemahaman akan konteks sosial. Melalui sastra, kita diajak untuk mengenal Indonesia secara lebih utuh. Melalui sudut pandang, rakyat kecil, kaum tertindas, atau bahkan para pemimpin bangsa. Hadirin sekalian, di era digital saat ini, tantangan kita bukan lagi kekurangan akses terhadap karya sastra, melainkan justru bagaimana kita bisa mengapresiasi, memahami, menghidupkannya kembali di tengah arus budaya populer yang cepat dan instan. Kita perlu menjadikan sastra sebagai bagian dari diskursus publik, baik dalam ruang akademik, media sosial, maupun karya kreativitas dari mahasiswa. Mari kita sebagai generasi muda dan kalangan terpelajar mengambil peran dalam menjaga dan mengembangkan sastra Indonesia. Karena ketika sastra dihargai, maka kebudayaan akan tetap hidup. Dan selama kebudayaan hidup, identitas bangsa akan tetap kokoh dan berdiri. Kesimpulan dari pidato saya saat ini, yaitu sastra Indonesia bukan hanya sekedar karya tulis yang indah, tetapi juga memiliki kesimpulan dari pidato saya saat ini, yaitu sastra Indonesia bukan hanya sekedar karya tulis yang indah, tetapi juga memiliki peran penting dalam merefleksikan kehidupan dan membentuk karakter serta memperkuat identitas bangsa.
Melalui karya-karya sastra, kita dapat memahami sejarah, budaya, nilai-nilai sosial, dan perjuangan manusia Indonesia dari masa ke masanya. Sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk mengapresiasi, mempelajari, melestarikan sastra Indonesia agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Dengan mencintai sastra, berarti kita turut menjaga warisan budaya dan memperkuat jati diri bangsa. Ada beberapa solusi menurut saya. Yang pertama, integrasi sastra dalam pendidikan modern, yaitu menguatkan kurikulum sastra semua jenjang pendidikan agar mahasiswa dan pelajar tidak hanya membaca sastra, tetapi juga memahami nilai-nilai dan konteks dari sosial budaya di baliknya. Yang kedua, ada pemanfaatan media digital, yaitu memanfaatkan media sosial seperti podcast, YouTube, platform, dan lain-lain sebagainya untuk memperkenalkan dan mendiskusikan karya sastra Indonesia dalam format yang menarik dan mudah diakses oleh generasi muda saat ini. Yang ketiga adalah komunitas literasi dan diskusi sastra. Ini mendorong terbentuknya komunikasi baca, klub sastra, ataupun forum diskusi di lingkungan kampus untuk membudayakan membaca dan mengkritisi karya sastra secara kolektif. Yang keempat, kolaborasi dengan dunia kreatif, yaitu mengadaptasi karya sastra ke dalam bentuk visual seperti film, teater, web series, dan komik agar lebih mudah dinikmati oleh publik luas, tanpa kehilangan esensi nilai budayanya. Lalu yang kelima, ada penghargaan dan apresiasi bagi penulis muda, yaitu memberikan ruang dan penghargaan kepada penulis muda di Indonesia agar terus berkarya, baik melalui lomba, penerbitan buku, maupun dukungan dari pemerintah dan institusi kebudayaan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menumbuhkan semangat kita semua untuk lebih mencintai sastra Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra, salam budaya.